Di era 90-an, nama Dario Hapner adalah salah satu raja gol di Italia. Di kesebelasan manapun yang ia bela, gol demi gol bergelontoran dari kaki maupun kepalanya. Di Serie B, pemain kelahiran 28 April 1967 ini mencetak 116 gol dari 234 penampilan. Sementara di Serie A, 74 gol dicetaknya dari 143 penampilan. Meskipun memiliki kemampuan mencetak gol yang dahsyat, ia tidak pernah singgah di kesebelasan besar. Bahkan, timnas Italia pun tidak pernah meliriknya. Hal tersebut sempat memunculkan perdebatan karena saat itu Hapner berstatus sebagai pencetak gol terbanyak Italia. Jika melihat rekam jejak karir pemain-pemain bintang dunia, mayoritas dari mereka sudah terlihat bakatnya sejak kecil. Mereka bahkan sudah bergabung dengan akademi untuk memantapkan kemampuannya, dan kemudian pemandu bakat mengajaknya bergabung ke kesebelasan besar. Namun, Hapner tidak demikian. Ia membela kesebelasan pertamanya di usia 20 tahun. Usia tersebut terbilang telat untuk seorang pesepak bola. Sebelum itu, ia menghabiskan masa mudanya dengan bekerja sebagai tukang pandai besi. Dario Hapner memang terlahir di tengah keterbatasan ekonomi. Sejak sekolah setingkat SMP, ia sudah harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Bahkan saat itu ia tidak peduli dengan sekolahnya. Yang ada dalam pikirannya hanyalah bekerja, bekerja, dan bekerja. Di kelas 8 saya berkata seperti ini pada guru saya. Entah apakah saya akan diberikan kelulusan atau tidak oleh Anda, tapi saya tetap akan bekerja besok. Di usia 18 tahun, ia belum membela kesebelasan profesional karena kesibukannya sebagai tukang kayu, besi, serta aluminium. Selama 10 jam per hari, ia menggeluti pekerjaannya ini. Ia membangun atau memperbaiki perahu-perahu di pelabuhan kota Trieste. Karena kesibukannya sebagai pekerja, ia sangat lekat dengan rokok. Apalagi tak pernah terbayangkan bahwa ia akan berkarir sebagai seorang pesepak bola. Rokok menjadi obat pelepas kepenatan setelah seharian bekerja keras membanting tulang. Saat merokok itulah Hapner merasakan ketenangan. Kebiasaan merokoknya itu berlanjut sampai ia benar-benar bergelut di dunia sepak bola. Yang lebih mencengangkan lagi, Hapner bisa habis 30 batang rokok per hari. Beruntungnya, tidak ada satu klub pun yang pernah ia bela mempermasalahkan kebiasaan buruknya tersebut. Pasalnya, ia adalah seorang pekerja keras yang sangat profesional di lapangan. Meskipun memiliki kebiasaan merokok, namun penampilannya di atas lapangan tidak pernah mengecewakan pihak klub. Pada usia 20 tahun, Hapner ditawari untuk bergabung dengan kesebelasan amatir yang berlaga di Serie D Pie Vigina. Di kesebelasan itulah Hapner mulai menunjukkan bakatnya dalam sepak bola. Kala itu, ia langsung mencetak 10 gol dari 25 penampilan. Sepak bola sendiri sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi Hapner. Meski jarang memainkannya, akan tetapi ia merupakan seorang yang sangat menggemari sepak bola. Saat masa-masanya sebagai pekerja, ia tidak pernah melewatkan satu pertandingan kesebelasan favoritnya Inter Milan. Setelah bermain di Serie D, ia kemudian bergabung dengan kesebelasan Serie C Pergo Crema. Di kesebelasan inilah ia mulai berkarir sebagai pesepak bola profesional. Meski tidak banyak mencetak gol, hanya 11 gol dari 30 penampilan, namun kengototan dalam bermainnya langsung mencuri perhatian penonton. Saat itu, ia mulai mendapatkan julukan Tatanka yang memiliki arti bison dalam bahasa lokal Amerika Serikat. Karir sepak bola Hapner semakin menanjak setelah ia bergabung dengan kesebelasan Serie C lainnya Fano. Dari 88 penampilan, ia berhasil mencetak 25 gol. Dari situ, ia berhasil naik level ke Serie B saat hijrah ke Cesena. Di Serie B, ia mencetak 74 gol dari 166 penampilan selama 5 musim. Jika dirata-ratakan, maka ia berhasil mencetak 1 gol dalam 2 pertandingan. Menurut Hapner, bermain di Cesena adalah momen terindah dalam hidupnya. Karena dari Cesena lah, dunia mulai mengenal dirinya, seorang buruh pekerja yang kemudian dikenal sebagai pesepak bola. Pada tahun 1997, di usianya yang sudah menginjak kepala 3, Hapner akhirnya bisa berlaga di kompetisi tertinggi di Italia Serie A bersama dengan Brescia. Di Brescia, ia berkolaborasi dengan Roberto Baggio dan Andrea Pirlo. Di laga debutnya di Serie A, Hapner langsung mencetak gol. Tidak tanggung-tanggung, gawang yang dijebolnya adalah gawang Inter Milan. Sepekan kemudian, dirinya kembali menebar sensasi dengan mencetak hat-trick ke gawang Sampdoria. Sampai tahun 2001,
Ia telah bermain dalam 129 pertandingan dan mencetak 75 gol bersama dengan Brescia. Pada tahun 2001, Hapner memutuskan untuk pindah ke Piacenza. Sebuah keputusan yang tepat karena klub tersebut memang sangat membutuhkannya. Torehan 24 golnya musim itu mampu menyelamatkan Piacenza dari degradasi. Gelar pencetak gol terbanyak atau Capocannonieri juga disematkan kepadanya bersama dengan David Trezeguet dari Juventus. Sayangnya, usianya sudah menginjak 35 tahun ketika itu. Hal itulah yang kemudian menjadi pertimbangan pelatih Italia kala itu sehingga tidak membawanya ke Piala Dunia Korea-Jepang pada tahun 2002. 2 musim di Piacenza, Hapner mencatatkan 38 gol dari 60 penampilan. Setelah meninggalkan Piacenza pada tahun 2003, ia lantas berpindah-pindah klub, mulai dari Ancona, Perugia, dan terakhir adalah Montova. Karirnya juga diakhiri di Serie D, tempat di mana ia pertama kali mengenal sepak bola.